Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Dondo Safitri dengan NPM 20110600153, kelas E semester 4, jurusan Pendidikan Biologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang etika lingkungan untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Dwi Aryani Kusumawardani, MPD. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum sih etika lingkungan itu? Simak videonya sampai selesai ya. Etika lingkungan berasal dari dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan makhluk hidup lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika lingkungan merupakan kebijakan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang mengangkut lingkungan dipertimbangkan dengan cermat, sehingga keseimbangan lingkungan terjaga dengan baik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan etika lingkungan. Yang pertama, ada manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan, sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dari lingkungan selain diri sendiri. Yang kedua, manusia sebagai bagian dari lingkungan hendaknya selalu berupaya untuk menjaga terhadap pelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam. Yang ketiga, kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas. Poinnya selanjutnya ada jenis-jenis etika lingkungan. Etika lingkungan disebut juga etika ekologi. Etika ekologi selanjutnya dibedakan menjadi dua, yaitu etika ekologi dalam dan etika ekologi dangkal. Selain itu, etika lingkungan dapat dibedakan lagi sebagai etika pelestarian dan etika pemeliharaan. Etika pelestarian sendiri adalah etika yang menekankan pada pengusahaan pelestarian alam untuk kepentingan manusia. Sedangkan etika pemeliharaan untuk mendukung manusia atau usaha pemeliharaan lingkungan untuk kepentingan semua makhluk hidup. Yang A ada etika ekologi dangkal. Etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris. Etika ekologi dangkal biasanya diterapkan pada filsafat rasionalisme dan humanisme. Yang B, etika ekologi dalam, adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur memiliki arti dan makna yang sama. Selanjutnya adalah teori etika lingkungan. Yang pertama ada antroposentrisme. Teori lingkungan ini memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingan dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebiasaan yang diambil berkaitan dengan alam. Yang keempat ada zoosentrisme. Etika lingkungan zoosentrisme adalah etika yang menekankan perjuangan hak-hak binatang. Karenanya etika ini juga disebut etika pembebasan binatang. Yang kelima atau poin terakhir, hak asasi alam. Makhluk hidup selain manusia tidak memiliki hak pribadi, namun makhluk hidup membutuhkan ekosistem atau habitat untuk hidup dan berkembang. Makhluk hidup seperti binatang dan tumbuhan juga memiliki hak. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip etika lingkungan. Yang pertama ada sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Yang kedua prinsip tanggung jawab, moral responsibility for nature. Yang ketiga solidaritas kosmis atau cosmic solidarity. Yang keempat prinsip kasih sayang dan kepedulian atau caring for nature. Yang kelima prinsip non harm. Yang keenam prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Yang ketujuh prinsip keadilan. Yang kedelapan prinsip demokrasi, dan yang kesembilan prinsip integrasi moral. Prinsip-prinsip etika lingkungan perlu diupayakan dan diimplementasikan dalam kehidupan manusia karena berisi persoalan ekologi dan bencana alam yang terjadi pada dasarnya diakibatkan oleh pemahaman yang salah, yaitu bahwa alam adalah objek yang boleh diberlakukan dan eksploitasi sekehendak kita. Pola pembangunan yang berlangsung saat ini perlu diubah dan diimplementasikan secara jelas.